Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 yang beranggotakan Jeki Ginting, Friska Aritonang, dan Nafidja Sadrina akan sedikit menjelaskan tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, sebelum itu, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu manajer. Menurut James A.F. Stoner, manajer adalah seorang yang melakukan atau merangkai segala perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan pada usaha-usaha dari para anggota organisasi serta penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain guna mencapai tujuan organisasi yang sudah lama ditetapkan. Dan menurut Robert Tambunan, manajer adalah seorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dan pada manajer terdapat tingkatan-tingkatan tertentu, yaitu pertama, manajer lini pertama, tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, disebut manajer lini atau garis pertama, first line atau first level. Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan atau leader, mandor atau foreman, dan penyelia atau supervisor. Manajer menengah. Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Dan yang ketiga adalah manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan operasional. Atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, para manajer dapat pula diklasifikasikan sebagai manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian atau personalia, atau akuntansi. Kegiatan-kegiatan dari fungsi lainnya ada di bawah tanggung jawab manajer-manajer fungsional lainnya. Sebagai contoh, manajer pemasaran bertanggung jawab atas seluruh kegiatan distribusi, tetapi harus minta bantuan kepada manajer personalia untuk masalah-masalah tenaga penjualan. Pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan-kegiatan fungsional satuan kerja. Fungsi-fungsi dari manajer. Pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, penyusunan personalia. Penyusunan personalia atau staffing adalah penarikan atau rekrutmen, latihan, dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat, pengarahan. Fungsi pengarahan atau leading secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Kegiatan-kegiatan manajer terbagi atas 3 bagian, yaitu manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilahnya, orang mencakup tidak hanya para bawahan dan atasan, tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam organisasi. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan, yaitu manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Dan ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu secara sukses. Mereka biasanya dievaluasi atas dasar seberapa baik mereka mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Manajer dalam manajemen. Manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen dalam setiap organisasi bisnis. Para manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian dalam kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional.
Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari kami tentang apa itu manajer dalam kegiatan manajemen. Kami harap semoga teman-teman dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.